Hadirin berkenaan dengan masalah damul istihadah yang sudah kita dahulukan, damul haid dan damul nifas, ini juga perlu diketahui. Damul istihadah ini berbeda dengan damul haid dan damul nifas. Kalau damul haid dan damul nifas nggak boleh istri kita, anak kita yang perempuan, atau siapapun dia orang muslimah, nggak boleh melaksanakan sholat, nggak boleh dia berpuasa. Tapi kalau damul haid, damul istihadah, aktivitas ibadah biasa. Nah, cuman nanti kita diajari bagaimana cara kaifiyah, langkah-langkah apa yang mesti dilaksanakan oleh istri kita, oleh para pemuda ketika mereka mendapat damul istihadah. Apa itu damul istihadah? Istihadah itu dia damul zaidatu ala aqbalil haidhi wan nifas. Istihadah yaitu darah yang lebih dari masa paling banyaknya masa haid dan paling banyaknya masa nifas. Sudah kelebihan waktunya, keluar, masih keluar juga, itu bukan damul haid. Bisa juga dalam penyakit ya? Ya, dia dalam penyakit kan? Istihadah dalam penyakit. Paling banyak barang berapa? Ayat berapa? 15 hari. Lebih dari 15 hari. Paling banyak berapa barang? Damul nifas 60. Situna 60 hari. Yauman 60 hari. Lebih dari 60 hari namanya damul istihadah. Darah penyakit. Lebih darah yang lebih dari hari-hari haid dan hari-hari nifas. Awhiyat damul kharij min ghairi ayyamin haidhi wan nifas. Atau darah istihadah itu darah yang keluar bukan hari-hari haid dan bukan hari nifas. Sama juga tadi ya, kelebihan dari masa haid, kelebihan dari masa damul nifas itu kan namanya di luar hari apa? Atau bisa saja terjadi, perhatikan saja, istri kita biasa, umpama dia setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 12, paham gitu ya? Rutinitasnya seperti itu. Di luar tanggal 5 sampai tanggal 12 itu kebiasaan tadi, itu juga bisa disebut damul istihadah. Karena apa? Itulah dia damul kharij min ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Emang. Tapi jangan terlalu ambil keputusan dari tanggal 5 sampai berapa? 12, karena masih ada. Kalau cuma 7 hari saja, bisa jadi saat itu dia mendapatkan damul haidnya 15 hari. Jelas? Nah, pakai yang kedua di atas tadi. Lihat damul zaidu ala aqbalil haidhi wan nifas. Jadi lebih dari banyaknya hari haid dan banyak hari nifas, itulah damul istihadah. Jelas ya? Yang mana? Sekarang kalau itu terjadi terhadap istri kita, terhadap anak-anak perempuan kita, langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan? Nih, baru di bawah. Al-futuwatul ladzi tattakhidhuha al-mustahadatu idza aradatis shalah. Beberapa langkah
yang diambil oleh perempuan yang mendapatkan damul istihadah apabila dia hendak ingin melaksanakan sholat. Langkahnya apa saja? Perhatikan ya. Al-awwal yang pertama, langkah yang wajib yang mesti dia kerjakan, yajibu 'alaiha an tatahhara min an-najasati ad-dami wa ghairihi. Wajib atas orang perempuan yang mendapatkan damul istihadah itu dia membersihkan dirinya dari apa? Dari najis. Yang dimaksud najis yang mana? Ad-dam, darah yang masih ada di mana? Di rahimnya. Wa ghairihi, dan selain darah yang ada di rahimnya bersih belum? Ya, karena dia mau bayang dia mau sholat. Bersihin. Tentunya hadirin sekalian hanya bagian luarnya saja yang harus diapain. Karena mohon maaf kalau dicolok, ya, dicolok pada bagian rahimnya, tentu masih keluar apa? Darah akan terus keluar darah. Kan seperti itu kaifiatnya. Untuk menentukan bersih atau tidak bersih, masih ada atau sudah suci pada perempuan yang sedang mendapatkan haid, udah suci atau belum kan disuruh apa? Colok pakai putun, apa putun, kapas. Kalau udah masih putih, bersih berarti. Kalau masih coklat-coklat masih ada, masih belum apa? Masih belum bersih. Buat perempuan yang sedang mendapatkan damul istihadah, perlu dicolok memang masih ada. Buat darah, bersihin bagian apa aja? Luar. Bagian luarnya. Kalau ibadah lagi sholat keluar dari. Makanya nanti dilihat langkahnya gimana. Pakai apa dia bersihin? Ya. Itu yang pertama, bersihin dulu. Yang ada di mana? Di rahimnya, tentu wa ghairihi, dan yang ada di luar rahimnya kalau ada najis siapa ya? Bersihin. Baik yang ada di badannya, di bajunya ataupun di tempat yang bakal dia gunakan untuk sholat. Wasani yang kedua, langkah yang kedua, apa ini? Yajibu 'alaiha al-hashbu fi mawdi'i khurujid dami bi qutnin aw nahwihi. Tuh, lihat nih. Dan wajib ya atas orang perempuan itu membalut, dibalut, ya baik, atau ditambah. Fi mawdi'i khurujid dami, tuh di tempat keluarnya darah bi qutnin, dengan kapas. Sekarang udah ada. Ya, sekarang sudah ada banyak. Ya. Atau langsung disumpel kalau jari kita nih. Langsung dia ben. Sumpel lobangan. Ini jangan dikata porno nih. Lagi apa nih? Kita kalimatnya. Aduh, sama perlu jorok banget ngajarnya. Bukan, karena mau lagi apa? Babnya. Paham ya? Ada itu hilang terus. Kedua. Au nahwi, atau seumpama napas apa aja ya. Semacamnya. Tujuannya dia nggak jadi apa? Keluar ke darah. Jadi nggak cukup dengan apa tadi? Dengan softtek. Karena kalau softtek bagiannya kemana? Keluar. Keluar dia. Yang bukan ya? Kalau softtek di luar, kalau ini disuruh apa? Lobangnya. Jelas ya? Illa idza kanat tada'adza, kecuali apabila dia merasa terganggu atau merasa sakit dimasukin apa? Kapas. Udah dah. Pakai apa aja? Pakai bagian luar aja. Kalau emang dimasukin dia berasa sakit. Kan yang tahu sakit apa kagak dia. Yang rasa Tahu nggak? Rasain orang perempuan. Lu seenak aja nyuruh katanya sakit. Lama gitu. Jadi
Dia yang keras. Aukanat shaimatan, atau untuk perempuan lagi puasa, jangan dimasukin apa? Sesuatu. Kapas. Batal dia. Nyambung nggak nih? Bolehkah puasa orang perempuan yang sedang keluar damul istihadah? Boleh. Wajib. Karena bukan damul apa? Bukan damul haid. Kalau damul haid dia apa? Haram. Haram puasa. Tapi kalau damul istihadah dia wajib apa? Puasa. Sekarang dia mau sembahyang. Dia mau sholat. Rahimnya dimasukin apaan? Sesuatu. Batal dia. Nyambung nggak? Nyambung. Karena ini termasuk rongga yang terbuka. Mau nggak? Jangan. Kenapa nggak boleh dimasukin kapas terhadap perempuan yang sedang puasa walhal dia lagi dapatkan damul istihadah? Li anna dzalika yuftiruha. Karena bahwasanya itu Yang dapat membatalkan. karena bahwasanya itu memasukkan bahan kapas ke rahimnya itu yuftiruha. Membatalkan puasa. Gimana? Emang ada? Oh. Jadi jangan dimasukin kapas. Wa yajibu 'alaiha ta'sibu. Dan wajib atas orang perempuan tersebut at-ta'sib, membalutnya aja. Dibalut betul. Dibalut. Illam yakfil hash. Illam yakfil hash. Jika tidak apa? Tidak mencukupinya untuk apa? Apa tadi? Bukan. Ngumpul. Ditampel. Ngumpul. Ditampel ditutup enggak apa? Cukup itu balut kan? Jelas ya? Nyambung kan ya? Balut dah. Tapi kalau tadi dia lagi nggak puasa dan itu tidak mengganggu, tidak menyakiti rahimnya dia, suruh apa ya? Sumpel. Nah, balut lagi. Jadi berapa? 2. Jelas nih? Paham ya? Ini hadirin sekalian, jarang-jarang bisa kejadian sama orang perempuan di rumah kita. Enggak? Sama bini kita atau siapa? Atau teman istri kita, dia belum mana ya? Ajarin, kasih tahu. Enggak, kita kagak apa? Ngerasain. Rasain. Tapi bisa juga kejadian sama diri kita, sama diri orang laki yang memiliki penyakit salisil baul. Itu tahsilul hasil. Habis apa? Dia wudhu keluar, batal gak wudhunya? Batal. Batal gak? Batal. Nah, walaupun udah di bandara waktu bahan sholat, dia wudhu kan masih tetap keluar. Ya, kalau dapur istihadah atau orang yang memiliki penyakit salisil baul, kencingnya kan tetap keluar, darahnya juga tetap keluar. Nah, makanya disuruh segera itu nanti minal mahfuah. Minal mahfuah itu hal yang dimaafin. Jadi tetap dia supaya. Cuman ininya diapain? Sumpel. Tadi ditampel supaya dia nggak apa? Keluar. Kalaupun dia keluar, basahnya dia, keluarnya darahnya dia pada napasnya aja yang apa? Pada tambulan. Nggak celana. Jelas ya? Setelah dia bersegera berwudu, ya langkah yang keempat, yajibu 'alaihal mubadaratu ila shalah. Wajib atas para perempuan itu segera untuk melakukan apa? Jangan lama-lama. Ini pakai main HP dulu. Jawab WA dulu. Haram dia dosa. Karena wajib hukumnya. Kalau dia pakai apa? Nunda-nunda, batal lagi apanya? Wudunya. Mesti diulang karena mesti segera mualat. Habis dia selesai masalah najisnya, dia udah bersihin, kemudian dia udah tambal, segera wudu, segera apa? Sholat. Jangan diapain? Dosa kalau dia nunda. Dan batal, wudunya batal lagi. Kalau dia segera, walaupun itu najis masih keluar minal ma'fuat, tetap
Tetap najis, cuma Maaf. Fala yajuzu ta'khudhuha, maka tidak boleh dia mentakhirkan apa? Sholat mudah-mudah setelah dia ambil wudu, udah mestinya dia apa? Kerjain supaya dia ulur-ulur waktunya, dia tunda-tunda, haram. Ya, dan juga membatalkan apanya? Wudu. Wudunya jadi apa? Illa idza kana at-ta'khiru limaslahatis sholati, kecuali apabila dia mentakhirkannya itu karena ada kemaslahatan sholat. Enggak? Tatap tunduk Allahu Akbar, wah azan tuh masuk. Lihat saja. Buru-buru dia. Dia tadi udah bersihin, pas masuk dia apa? Wudu. Udah selesai wudu, masih berkumandang apa? Azan. Boleh dia akhirkan karena untuk kemaslahatan apa? Sholat. Seperti menjawab apa? Ka'ijabati mu'adzinin wa nafilatin qabliyatin wa tighari jama'atin. Itu enggak apa-apa. Lihat ya. Dia udah wudu nih. Ya Allah, udah wudu. Azan masih berkumandang. Dia jawab azan. Ini pun bayar. Wa nafilatin qabliyatin. Lalu dia sembahyang qabliyah dulu. Boleh enggak apa-apa. Karena ada kemaslahatan buat apa? Buat sholat zuhurnya. Ada kemaslahatan buat maghribnya. Emang disuruh. Jelas enggak? Nah, tetap kesunatan yang disunahkan untuk kita kerjain. Wantilori jamaatin, dan menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena kita harus sembahyang kok, nungguin dulu boleh. Jelas ya? Tapi kalau main-main, nggak boleh. Ya, itu pada pelaksanaan berjamaah. Kalau memang harus dia berjamaah. Kalau di rumah udah selesai ya, wudhunya udah selesai, dia udah balut, udah rapi, wudhu udah selesai, jangan udah tunda. Karena kalau dia tunda, membatalkan apanya? Wudhunya. Kalau dia tunda karena adanya kemaslahatan terhadap sholat yang dia mengerjain, itu enggak. Jelas ya? Yang mana? Baik. Habis satu udah mesti apa? Nah, hadirin sekalian, itu kewajiban dia sama siapa? Sama Allah. Dia boleh sembahyang walaupun dia keluar apanya? Darah. Mohon dimaafin, begitu juga kita sebagai suaminya, kalau kita mau pakai boleh. Emang ada? Boleh. Kalau istri kita lagi haid, haram, nggak boleh. Kalau dia lagi nifas, kagak boleh juga. Tapi kalau dia lagi keluar damul istihadah, boleh kita apa? Jima. Dipaham kan nih? Nah, tapi dia main. Jadi kalau dia lagi keluar damul istihadah, boleh dia apa? Jima. Boleh dipakai. Kalau kagak cici. Kalau kita cici. Dan dia wajib kalau kita minta melayani. Karena itu di luar hari-hari haid dan di luar hari-hari nifas. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau lagi damul haid keluar, kita mau pakai nggak boleh, haram. Tapi kalau damul istihadah, dia bukan darah apa? Bukan darah haid, dia bukan darah nifas. Boleh dipakai kalau kita nggak ada apa? Iya. Ya istilahnya jadi Ustaz, daripada kepala saya pusing, ya lu benar. Ya itu Pak. Bapak silakan kan ini Bapak. Emang ini boleh. Dasar. Ini Pak jam saya tuh jam 7 lewat 5. 7 pas jam pas. Baik, sekarang sudah selesai ya double istihadah. Ada yang belum jelas Kak? Banyak. Iya, dia kan termasuk roga yang terbuka. Itu masuk roga yang terbuka. Bukan berarti masuk mulut itu yang batalin doang, masuk kuping juga batal. Itu terbuka. Itu minal manafidil maftuhah.
rongga-rongga yang Terbuka. Jelas ya? Baik. Iya, urusan makan mari-mari ke bawah-bawah. Nah, itu kan lain. Tapi tetap di itu dianggap manafidil maftuh yang membatalkan apa? Puasa apabila kemasukan Sesuatu. Jelas ya? Jelas kan? Terus Makanya, perhatikan tadi. Kalau kita lagi apa? Lagi puasa. Orang perempuan istri kita lagi puasa. Jangan mau dicolok-colok ke rumah. Atau kita nih lagi apa? Lagi puasa, dubur kita jangan sampai diapain. Kita colok masuk ke dalam, nggak boleh, batal puasa kita. Karena itu manafid aku. Jelas? Bukan. Udah lanjutin ya. Sekarang alladzi yahkumu bil hadath. Yang haram dilakukan dengan sebab berhadas. Kita tahu hadas itu ada dua. Ada besar, ada kecil. Apa itu hadas? Ma huwa hadas? Al hadatsu huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badani. Yang namu sihhatas sholati haitsu la rukhsah. Wa huwa ithnani al-awwalu hadatsun asgharu wa huwa ma awjabal wudu'a wa tsani hadatsun akbaru wa huwa ma awjabal ghusla. Perhatikan. Hadat itu huwa amrun i'tibariyun. Hadat itu urusan yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan. Amrun i'tibari. Artinya amrun i'tibari yang dipertimbangkan, diperhitungkan. Dia ada, cuman kagak kelihatan zatnya. Siapa yang pernah lihat hadatnya? Wujudnya kayak apa? Nggak ada. Tidak terlihat, tapi ada. Itu namanya amrunnya. Yaqumu bil badani. Dia ada berdiri di badan kita. Itu hadat yang na'usi atau sholati. Dia dapat mencegah sahnya sholat. Kita gak punya wudhu nih, sembahyang sholli fardhu zuhri, arba'a raka'atin, lillahi ta'ala Allahu akbar. Gak punya wudhu, sah gak? Kenapa gak sah? Ente habis mandi dah. Ente udah habis mandi, udah cebok, udah mandi, cuman gak wudhu. Sah gak? Kenapa? Hadat ente belum angkat. Hadat ente belum pernah. Nyambung deh. Benar gak? Atau kita harus bersenggama sama istri kita. Kita kan mengandung hadas besarnya. Jelas ya? Badan kita nggak habis kerja apa semua, kita cebok dah. Bersih kayak sabun semuanya. Boleh kita sembahyang? Boleh gak? Kenapa nggak boleh? Karena ada hadat. Hadat ini amrun yang tibari. Jadi urusan yang apa? Yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan, yang dihitung. Artinya nggak boleh kagak, dia mesti dihilangin dulu. Dan gitu ya. Cuman dia yaqumu bil badan. Dia berdiri, ada di badan kita tuh hadat. Karena apa? Yang na'usih atas sholat. Dia dapat mencegah apa? Sholat. Keabsahan sholat. Haitsu la murakhsah. Sekiranya dia tidak diapain? Tidak dirukhsahkan kalau masih ada. Boleh deh itu sembahyang? Nggak bisa. Kudu diapain dulu? Hilangin. Kudu dihilangin. Kudu diangkat dulu. Bagi hadas kecil kudu wudu, yang memiliki hadas besar mesti mandi. Jadi dia amrun yang pribadi yaqumu bil badan. Inilah. Jelas ya? Sementara wujud zatnya itu sendiri kagak kelihatan, tapi dia diperhitungkan. Itu namanya amrun yang pribadi. Jelas ya? Ya tadi tuh kita habis mandi, udah bersih, rapi udah cebok, kayak sabun tadi, ramas lagi tuh kan. Kita kagak wudhu, mau
sembahyang. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh karena kita mau mengandung hak adat. Itulah adat namanya amrun dia. Tidak. Syariat hadirin sekalian memerintahkan untuk menghilangkan atau terangkatnya adat kecil melalui wudu. Kalau adat besar melalui apa? Mandi. Ini dia yang bawah. Wa huwa itnani, adat itu terbagi menjadi dua. Al awwalu hadatsun asghar. Yang pertama hadas yang kecil. Apa itu hadas kecil? Wa huwa ma tawjaba wudu'a. Yaitu yang diwajibkan apa? Wudu. Wajib wudu. Wasani dan yang kedua hadatsun akbaru, hadas yang besar. Wa huwa ma tawjaba wudu'a, yaitu yang diwajibkan apa? Kita. Ini dulu. Nah, kecuali nanti pada sisi-sisi tertentu mandi memang diwajibkan, tapi gimana mau mandi? Ada kagak. Air sebanyak, cuman dinginnya luar biasa. Kalau kita pakai mati nih kita. Ya bukan ya? Membahayakan diri kita. Nanti syariat memberikan jalan keluar. Iya. Boleh ada tayamum sebagai ganti dari mana? Mandi. Jelas gak? Dalam keadaan tidak berhadas, boleh ada tayamum sebagai ganti dari wudu. Itu kan mudah kan? Udah kan? Syariatnya ada. Iya. Dikasih jalan keluar. Sama syariat. Jangan menurut benernya menurut kita, ikutin benernya menurut siapa? Syariat. Jangan jawab. Doa baik juga sudah, Tuhan juga tahu, juga tahu. Tuhan juga Tuhan tahu. Tapi mesti diikut syariat bilang ikutin. Ambil keputusan sendiri. Mati. Baik, kita lanjutkan. Allati yaqulu bil hadathi wal janabati wal haid arba'atun. Yang haram dengan sebab hadat dan janabat dan juga haid ada 4. Ambil dikerjain nih. Bagi orang yang sedang berhadat, baik hadat kecil maupun hadat besar ataupun perempuan yang sedang datang haid. Al-awwal yang pertama as-shalat. Salat. Kita enggak punya wudu, boleh enggak salat? Kita udah salat, udah wudu nih. Udah wudu kita. Cuman kita mengandung hadas besar, keluar sperma kita. Boleh enggak salat? Mesti ngapain dulu? Boleh. Fardhon wa naflan, baik itu yang fardu maupun yang apa? Salat yang fardu maupun yang sunat terhadap orang yang mengandung hadas tidak boleh. Wa kadzalika nahwu sholati, begitu juga yang seperti sholat kedudukannya. Wa huwa arba'atun, yaitu 4. Apa? Sujudut tilawati, sujud tilawah. Enggak boleh juga. Setelah kita dengar orang bacaan Al-Qur'an ada ayat tilawah. Sajadah. Iya. Wasjud waktu dibaca. Kita dengar, kita mau sujud tilawah, tak boleh. Jelas ya? Karena syaratnya hampir sama dengan sembahyang. Syaratnya mesti suci, Menghadap kiblat. Qiraatul ihram, hadap kiblat sama. Pemain bola ada sujud syukur. Begitu juga wasujud syukri. Sujud syukur juga enggak boleh dikerjain kalau enggak punya wudu. Jadi turun dari kapal sampai kita kemana? Bandara. Atau menang Gol. golin. Menang dia sujud syukur. Itu punya wudu kan? Enggak menyungkep aja. Ada syarat? Ada syarat. Kalau nggak ada tempatnya. Wa khutbatul jumu'ati, juga boleh khutbah Jumat. Tapi khotbahnya dia batal. Turun dia. Mesti minta ganti nama apa? Di depan. Di bawah. Nah, pentingnya orang yang ada duduk di bagian depan begitu tuh. Apalagi mesti ada orang-orang yang siap apa? Ganti. Jadi istikhlaf. Menggantikan imam atau khatib yang apa? Batal. Yang batal. Pengurus masjid mesti ada siap menyiapkan apa? Padahal suatu waktu dia batal diganti.
dia batal, imam ketika dia batal, asal bisa dia nunjuk orang yang siap untuk apa? Yang mencap, nunjuk aja. Atau khotib sama imam mengerjain orang, nggak boleh. Jelas? Atau orang memang yang sudah dia dipersiapkan, adanya di belakang siapa? Saya aja masa berani ketemu. Makanya kita kalau ada pelaksanaan sholat, apalagi sih pakaian kita agak apa? Kurang cakep, dalam arti kurang cakep, kurang rapi, pakai kaos, kurang belakang bijak. Silakan sholat pertama, kiri kanan belakang. Dasar. Yang belum di belakang imam aja. Tunjuk. Kalau dia tidak tunjuk memang sudah dipersiapkan dia. Nah, oleh karena itu setiap masjid ketika dia imam atau khotib batal, jangan sampai dia ambil wudhunya jauh. Mesti disampai di mana? Dekat. Bisa ada tempat duduk di depan. Harusnya begitu. Kamar wudhunya khusus ya buat khotib. Harusnya begitu. Jangan campurin orang. Harus mesti. Tolong Khotib. buat khotib sama imam yang apa? Datang. Ya emang sih jarang terjadi. Apalagi yang semisal sholat walatul janazati dan pelaksanaan sholat jenazah. Nggak boleh. Kalau kita nggak punya wudhu, bayang apa nyolatin jenazah. Dan jadi ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Begitu juga perempuan yang sedang mendapatkan haid. Apa tuh tadi? Bayang. Ya. Dan semisal apa? Yang semisal sholat, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat dan sholat jenazah. Tanggung dikit lagi. Wasani yang kedua at-tawaf, tawaf. Fardhan wa naflan, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Cara waktu kita apa sih namanya? Ambil ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ataupun kagak bukan tujuan ihram haji atau ihram umrah. Kita baru sampai kita sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau di luar Masjidil Haram sholat sunatnya sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul Masjidil Haram itu tawaf. Ya, begitu toh. Dan sama bukan tawaf. Habis tawaf apa ya? Itu kan musuhnya apa? Masjid. Fardhon wa naflan li'annahu bimanzilatil shalah. Karena bahwa itu menduduki tempat Salam. Wasalisu dan yang ketiga masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Al-murad bil mushaf ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'd ayat. Bi qasdin dirasati ay bi qasdin tilawah. Menyentuh Al-Qur'an yang dimaksud adalah mushaf. Al-Qur'an. Mushaf itu ma kutiba fihi Qur'anun. Walaupun bukan Al-Quran tapi mushaf lembar yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran. Walau ba'd ayatin, sekalipun separuh ayat. Ini penting bagi kita hadirin sekalian. Jangan sembarangan tulis apaan. Ada Al-Quran. Sekarang nih orang banyak yang sembarangan. Bikin undangan dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab ditulis. Quran bukan? Quran. Itu yang aslinya yang bawa dia akhirnya menyebut. Kalau dia mengikuti hukum fikih, yang nerima juga mesti berapa? Nggak boleh. Kalau itu masih di iklan Ustaz, kan suka ada tuh sampaan kedua bacaan dijamin halal. Itu bahasa Arab kan. Yang lebih dahsyat lagi ditulis wabil ayat ini. Ya kalau ada ini sampai kita suruh ilaiha wa ya'ala bainakum mau apa mau action supaya kata dia apa enggak usah tulis Bismillahirrahmanirrahim bahasa Indonesia dah, jangan ditulis dengan ayat Al-Qur'an. Lihat masul mushaf al-murad bil mushaf ma kutiba bihi Qur'an wa nawaq ayat, bukan hanya sekedar Al-Qur'an satu kitabnya. Mushaf apa arti mushaf?
lembaran. Kalaupun ditulis hanya Bismillahirrahmanirrahim, megangnya mesti punya apa? Wudhu. Karena disebutnya kitab suci. Wah, itu enggak begitu dong Ustaz. Itu kan la yamassuhu illal mutahharun, kan itu buat malaikat. Malaikat enggak disyariatkan baca Al-Qur'an. Lain lagi. Ya bukan? Masing-masing malaikat. Al-Qur'an enggak disyariatkan baca apa? Yang disyariatkan baca Al-Qur'an siapa? Manusia hamba Allah. Seperti Masjid Jami Asy-Syakirin itu nama masjid. Bukan. Ini memang ayat Al-Qur'an. Bukan Bahasanya. biqasdin dirasati atau biqasdin tidak Tilawati. tujuannya dia membaca. Dia pegang ayat. Jangan. Yang terakhir, nih, warabi'u hamlul mushaf. Membawa Al-Qur'an sama, mesti punya wudhu juga. La yajuzu hamluhu lil balighil muhdits. Tidak boleh membawa Al-Qur'an terhadap orang yang sudah baligh al-muhdits. Dia juga lagi berhak. Illa idza kana ma'al mata'i, kecuali apabila dia bawa berbarengan bersama barang yang lain. Kayak di tas saya nih saya bawa. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lain, ada buku juga, ada Al-Qur'an. Oh, illa idza kana ma'al mata', kecuali apabila berbarengan dengan apa? Barang yang lain. Jelas ya? Itu enggak apa-apa. Fa yajuzu idza qasadal mata'. Nah, maka boleh dia bawa itu Al-Quran berbarengan dengan apa? Barang yang lain. Niatnya dia bawa barang yang lain. Jelas gak? Nyambung kan ya? Ustaz, gimana tuh kalau bawa HP di dalamnya ada apa? Ada Al-Qurannya. Banyak itu sekarang. Jelas gak? Ya. Apalagi kita apa? Ke kamar mandi. Al-Quran kan di HP kita banyak yang 30 juz. Ya. Sekarang udah canggih. Masuk ke WC. Jelas gak? Bawa kamar Ini mandi. yang apa? Yang tertulis yang kalau al-maktubah, yang tertulis. Yang musawwarah, yang tulisannya jelas. Kalau yang di dalam HP sih kalau lagi dia kagak bunyi, boleh nggak kita bawa? Boleh. Ada tulisannya nggak? Nggak ada. Kalau kita nggak buka. Nggak ada. Kalau lagi kita buka tulisannya Al-Quran tuh HP juga jadi nggak apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nyambung nggak ya? Kalau lagi dia kagak tertulis itu nggak apa-apa, foto silakan. Karena sekarang banyak perempuan-perempuan tuh yang hafiz Quran. Di otaknya dia ini ada apa nih? Quran. Dia juz. Bentar tuh suaminya nggak boleh dong hubungin dia. Berhubungan sama istrinya nggak apa? Boleh. Al-Quran. Karena di dalamnya ada banyak. Nggak begitu. Tuh yang nggak boleh kalau yang Tertulis. Ustadznya ini. jelas ya? Sama. Jangan. Buat ihtiraman walaupun Quran terjemah, ada Quran terjemahnya, sekalipun ada sebagian ulama kita kalau terjemah ini boleh. Karena dilihat banyakkan ayat huruf Qurannya atau Latinnya. Siapa yang menghitung? Ya bukan ya? Jadi untuk memberikan penghormatan, mensucikan Al-Quran baiknya terkecuali hadirin sekalian. Perhatikan saja. Likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Ada pengecualian. Enggak boleh Al-Quran disentuh kecuali kalau kamu punya wudu. Kan gitu tadi. Ya. Sekarang kita lagi jalan di jalanan nemu ayat Al-Quran. Kalau dia jadi terhina di mana? Di jalanan. Kita mesti ambil, kita wudu dulu karena jadi injak-injak. Lalu tertiup angin bisa jadi dia nanti jatuh kemana? Engkau ambil. Selamatin supaya dia apa? Aman. Itu boleh. Nah, penyelamat. Jelas ya? Nah, hadirin sekalian, banyak sekarang nih lebaran-lebaran Quran di rumah-rumah kita, apalagi di tempat-tempat pengajian. Misal di tempat pengajian saya, itu sobek-sobekan Al-Quran, anak belajar baca Iqra, atau kumpulin hadirin sekalian. Atau Al-Quran tua, kumpulin. Dikumpulin, kata guru saya, dibakar.
supaya dia nggak terhina. Nanti airnya kebakaran itu bekas adunya diairin, kemudian dipendam di tempat yang juga tidak nggak diberakin kucing, ya bukan ya, yang aman. Jangan juga dijadikan kan banyak tuh lembaran-lembaran yang udah robek, yang udah nggak kepake. Ada sahabat menurut sekalian, ketemu dia dengan asma Allah ada di jalan. Katanya, ya Allah, nama yang mulia ada di jalan. Jangan sampai terhina katanya. Lalu dia ambil. Dia punya duit hanya 1 dirham. Duit 1 dirham, dia belikan minyak wangi. Setelah dia dapat minyak wangi, dengan jumlah yang sangat sedikit dia dapat karena dia hanya beli 1 dirham, dia tetesin tuh apa? Minyak wangi, asma Allah yang dia muliakan. Lalu dia simpan di atas apa? Lemarinya. Jelas ya? Tak lama malam dia tidur, dia mimpi hari kiamat terjadi. Lalu setelah terjadi hisab surat semua sudah dilaksanakan, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga ke tempat yang mulia yang tinggi. Lalu dia bertanya, ya Allah, apakah kau memperolok aku? Sedangkan aku tidak memiliki amal ibadah yang banyak. Mengapa kau masukkan aku ke Jannatul Firdausku yang mulia? Tidak. Karena perbuatanmu, sebab kau mengagungkan, memuliakan asmaku, begitu juga aku agungkan kau, aku masukkan ke dalam tempat yang surga. Yang mana? Nah, hadirin sekalian, sesuatu yang dimuliakan oleh agama muliakan. Jangan kita hina. Masjid, Rasulullah, Nabi, Al-Quran, jangan dibanding-bandingin dengan yang lain. Nabi Muhammad dibandingin dengan Soekarno. Siapa Soekarno? Siapa nama? Husain Mutahar, seorang pencipta lagu, banyak lagu-lagu wajib yang diwajibkan oleh anak-anak sekolah dia kan. Hamdahar waktu mendampingi Pak Karno sampai ke kota Madinah, Raja Faisal ditanya, wahai Raja Faisal, di mana makam kuburan Rasulullah? Dikasih unjuk. Dari kejauhan Pak Karno udah melepas seluruh atribut kebangsaan dan kenegaraan dia. Sepatunya dibuka, atribut kebangsaan kenegaraannya dibuka. Sampai Raja Faisal bertanya, kenapa Pak Karno membuka? Oh, katanya, ini kota siapa? Nabi Muhammad. Orang yang akan diziarahi orang yang mulia. Saya mesti menyadari, mengakui siapa diri saya, siapa diri Rasul. Itu Pak Karno yang ngakui. Yang bukan? Ini kata-kata nanti agama. Siapa yang berjuang di abad 20? Aku. Tahu bilang jangan tahu sekalian, itu bisa kufur kita. Nah, jangan mentang-mentang orang tua kita berjuang lalu dia gitu. Enggak. Ruh jihad Islam ada di setiap kaum muslimin. Siapa yang mengucapkan kalimat takbir? Siapa yang mengajar? Siapa yang mengatakan orang yang jihad fisabilillah, orang yang jihad membela negara, orang yang berjihad membela hartanya, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam surga? Siapa yang ada? Rasul. Jadi kalau orang mempunyai pendapat seperti itu, karena memang mereka tidak mengerti agama, doain aja supaya dia berdapat di kaum. Amin. Berdapat tidak ya. Allah Ta'ala dengan mudahnya surga dikasih taufik hidayah, dia akan kembali 180 derajat. Tapi kalau dia menghinakan terus-menerus, kita khawatirkan ya, dia mati dalam keadaan kufur. Hadirin sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Kita bersama sekian. Teman di mana? Tanggal berapa? 23.
إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم